Dan puji Tuhan, saya percaya ini semua karena doa orang percaya. Kita berdoa buat bangsa, kita berdoa buat negara, pemerintah, dan saya selalu percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa orang percaya. Puji Tuhan, mari kita segera buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10. Roma 10 hanya satu ayat, itu ayat 17. Roma 10 ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari kebenaran, dan kebenaran dari Kristus. Sekali lagi. Jadi iman timbul dari kebenaran, dan kebenaran dari Kristus. Amin. Silakan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya akan di judul khotbah ini 5 penghambat pertumbuhan iman. Ya, ada 5 hal membuat mengapa iman itu nggak bertumbuh, tidak timbul. Kan dikatakan iman timbul, berarti iman itu lagi tenggelam. Semua orang ada imannya, tapi ada di bawah dasar hatinya, ada di bawah dasar laut istilahnya. Bagaimanakah menimbulkan iman ini supaya dia terapung ke atas? Kita tahu bahwa di dalam bumi ini ada mineral-mineral, ada bahan-bahan kandungan emaskah atau minyakkah. Bagaimanakah membuat agar hasil tambang ini terangkat keluar? Nah, di sini Pak Odi, orang yang kerja di tambang, mengangkat mineral yang ada di dalam bumi ini sampai keluar dan menghasilkan sesuatu. Iman itu seperti itu. Ada di dasar laut, yang di dalam hati kita, dia tersimpan di situ. Kalau dia masih di sini, nggak menghasilkan apa-apa. Minyak itu ada di dasar laut, di dalam bumi. Dia harus dieksplor ke atas, baru bisa berguna, memproduksi sesuatu. Iman itu seperti itu. Dia masih tenggelam. Bagaimana caranya supaya dia bisa ke atas, ke permukaan? Karena iman itu seperti harta karun, mengandung kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau masih tenggelam, masih di dasar laut, lautan hati kita yang paling dalam ini, dia tidak memproduksi sesuatu. Untuk menimbulkan iman, dikatakan iman timbul dari apa? Pendengaran. Bukan sembarangan dengar, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu adalah alat untuk mengeksplor iman kita agar dia bisa menghasilkan sesuatu. Jadi firman Kristus, namanya juga firman. Kita tahu bahwa langit dan bumi ini diciptakan hanya karena firman, ucapan, kata-kata. Jadilah terang. Jadi terang hari pertama. Jadilah cakrawala. Ini udara ini. Hanya firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin supaya kita hidup dalam firman itu. Makanya dikatakan cara menimbulkan iman itu adalah mendengar firman Tuhan, firman Kristus. Jadi kita bisa bayangkan, orang nggak pernah dengar firman Tuhan, bagaimana imannya bisa bertumbuh? Bagaimana ini iman bisa timbul? Yang lagi tenggelam dia bisa timbul, menghasilkan sesuatu. Kalau saya nggak pernah mendengar firman,
Sebelumnya saya akan baca dulu di dalam Lukas pasalnya yang ke-7. Coba kita buka dulu Lukas pasal 7. Kita baca ini berganti-gantian. Ayat yang pertama sampai 10. Nah, ini harus baca semua karena kalau kita baca sepotong kita nggak ngerti. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Baca ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat berkaitan. Hamba itu sangat sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saya kagum sekali karena Yesus katakan dia heran. Biasa kita yang terheran-heran melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Ini terbalik. Yesus yang heran melihat iman perwira ini. Yesus yang heran. Jadi orang ini bukan orang Yahudi. Makanya dia anggap. Jadi kita harus bawa dulu alam kita kepada zaman dulu. Zaman dulu itu sangat kental apa yang namanya kafir. Orang Yahudi menganggap mereka itu bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah, keturunan Abraham, pokoknya masa paling number one. Di luar Yahudi itu dianggap kafir. Nah ini orang perwira ini orang kafir, orang Roma. Makanya dia kata, saya nggak layak, saya kan bukan orang Yahudi. Kamu aja tolong dipanggil deh Yesus datang ke rumahku. Dia punya teman itu tua Yahudi. Tolong panggil itu Yesus itu. Saya nggak layak, saya kan bukan orang Yahudi. Saya ini kan orang kafir, haram. Saya nggak layak. Ketika dipanggil, Yesus nggak pandang orang, mau Yahudi, mau kafir, mau siapapun. Yesus mengasihi semua orang. Apa kata orang ini? Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Berarti dia kan bukan orang Yahudi. Dia mengasihi bangsa kita. Dia bukan orang kita. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi dia mengasihi bangsa kita. Tolonglah dia. Bukan hanya itu. Kedua, dia juga yang membiayai kita punya rumah ibadah ini. Jadi dia ada alasan sampaikan pada Yesus. Lalu Yesus datang. Udah dekat rumah. Apa dia bilang? Kamu tolong pergi bilang sama Yesus, jangan kesini, aku nggak layak. Aku tahu diri, aku tahu siapa aku ini. Aku ini orang haram di depan mata mereka. Orang kafir aku ini, tidak layak, nggak pantas. Lalu ada kata-kata ini. Jadi ini ada titipan omongan. Dia bilang begini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Nggak usah datang, ngomong aja. Sepatah kata aku percaya. Apa artinya? Dia tahu siapa itu Yesus. Ini Tuhan orang Yahudi ini luar biasa. Dia sudah mendengar Yesus menyembuhkan orang, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Berarti dia bukan orang sembarangan. Nggak usah datang, ngomong aja. Hambaku pasti sembuh. Ini adalah kekuatan kata-kata. Lalu apa kata Yesus? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus tuh pingin, aduh coba nih orang Israel yang punya iman kayak gini. Coba nih kalian yang punya iman kayak begini. Nggak ada satupun.
Justru yang datang dari orang kafir yang ngomong begini. Justru orang haram yang kita anggap haram, orang kafir yang ngomong begini. Padahal dia ingin supaya coba ini anak-anak Abraham, kamu ngakunya anak Abraham, tapi imanmu nggak ada. Justru ini orang yang kita katakan dia orang kafir ini, dia yang punya iman yang luar biasa. Ketika orang itu sudah sampai ke rumah, heran, sudah sembuh, Yesus sudah datang. Jadi apa yang membuat ini semua? Iman itu yang bekerja, iman yang bergerak. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa hal yang membuat iman itu nggak timbul. Masih ada di dasar sana. Kita lihat dulu apa sih penghambatnya. Pertama, penghambat itu adalah percaya kepada pikiran sendiri. Ini pertama, mengapa iman nggak timbul? Karena kita percaya, lebih percaya pada cara kita berpikir. Menurut saya begini. Dan itu penghambat utama dari iman. Makanya dalam Amsal pasal 3, coba kita buka sebentar. Kita Amsal pasal 3 berkata begini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin, saudara. Amin. Ini dikatakan percaya pada Tuhan. Nah, percaya itu kan, saya selalu berkata bahwa percaya itu mengalahkan segala logika manusia. Bahkan lebih ekstrim saya katakan, masalah iman ini dia harus pindah tempat. Logika taruh di bawah kaki, iman taruh di kepala kita. Karena orang kalau berjalan dengan logikanya, iman ini nggak bisa bersanding dengan logika, nggak bisa. Percaya. Ada hal-hal yang kita harus lakukan dengan pikiran kita. Mau cari uang, cari makan pakai pikiran. Tapi soal iman tidak boleh pakai pikiran, karena beda fakultas, beda jurusan. Jadi pertama, dalam hal iman, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Kedua, apa penghambat iman itu? Yaitu pergaulan yang salah. Makanya dikatakan, kita buka Mazmur pasal yang ke-1. Mazmur 1 berkata begini. Hafal ayat ini ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini soal bergaul ya. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat ini. Pergaulan. Orang kadang-kadang ingin berhasil, tapi salah bergaul. Terus hanya ingin berhasilnya. Lihat dulu ayat 1 di atasnya. 1 Korintus pasal berapa nih? Ya, 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu merusak iman kita. Dirusak iman kita. Tapi sudah punya iman kita ini. Tapi salah bergaul, dia rusak. Udah mau timbul imannya, salah bergaul, enggak terjadi. Galatia pasal 5 ya, bukan 6. Pasal 5 ayat yang ke-19 akan baca di sini. Perbuatan daging telah nyata. Kita berpikir kira-kira orang ini beriman gitu ya. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencurian roh pemecah, kedengkian, kemampukan, pesta dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan kerajaan Allah nggak bisa. Ini orang nggak ada imannya seperti ini, hidup dalam hidup keduniawian, tidak ada pertobatan, hidup dalam kedagingannya, iman nggak bisa timbul. Apa yang keempat penghambat iman itu? Yang keempat itu adalah bimbang. Yakobus 1, kita buka lagi Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Hendaklah ia, dulu ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya ayat 5, mari kita tumbang tangan tembak rumah ini, dalam nama Yesus kita akan miliki. Itu tindakan iman. Tapi ternyata orang lain yang beli, bukan saya, bukan gereja. Apakah saya malu? Saya malu sebenarnya. Tapi Tuhan kata, ini tindakan iman loh ini. Ternyata Tuhan kasih di tempat ini. Tumbang tangan itu, ini yang Tuhan kasih. Jadi biar tindakan itu kadang-kala konyol kelihatannya, tapi itu tindakan iman. Roh berbisik di hati saya, ini milik kamu, ini akan aku berikan kepada gereja GPDI. Lalu saya mulai lewat dan saya mulai arahkan tangan saya di sini, di jalan itu. Dalam nama Yesus akan miliki tempat ini. Lewat lagi, dalam nama Yesus. Itu kan tindakan iman namanya. Mau dapat nggak dapat, pokoknya saya bertindak iman. Jadi nggak jadi, bertindak iman. Itu namanya iman namanya. Mulai dieksplor ini iman. Datang hamba Tuhan udah, yuk kita ke situ. Saya lagi naksir tanah. Datang ke depan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu namanya tindakan iman. Kelihatannya tuh konyol dan bodoh, tetapi selalu ada hasil. Pada waktu Musa mengangkat tongkat menghadap laut, itu kan konyol kelihatan. Ada apa nih, kayak dukun aja ini. Tapi terbelah lautnya. Iman itu seperti itu, ada tindakan, ada action dari kita. Kalau kita tidak bertindak, nggak akan jadi. Jadi itulah, jadi jangan bimbang. Biar kita dikatakan konyol, bodoh, bertindak aja. Yang penting kita bertindak dalam nama Yesus. Amen. Dan apa yang terjadi? Terakhir, bisikan iblis. Iblis tidak mau iman saudara terangkat. Dia mau supaya iman tenggelam, jangan terangkat imannya. Di dalam terus. Soalnya kalau dia terangkat, bahaya iblis. Makanya dia berusaha mempengaruhi pikiran kita supaya jangan percaya itu khotbah itu, jangan percaya firman, jangan percaya Om James itu, jangan percaya firman Tuhan itu. Dia bikin kita jadi bimbang. Dan apa hasil dari kebimbangan dari Hawa? Diusir dari Taman Eden. Makanya percaya pada firman Tuhan. Apa yang kata Alkitab, percaya saja, jangan percaya pada pikiranmu sendiri. Jangan percaya pada pendapatmu. Kalau itu pikiranmu bertentangan dengan Alkitab,
engkau yang salah, bukan Alkitab yang salah. Amin. Sama kata lain, kalau engkau kontra dengan Alkitab, bukan ini yang salah. Pikir kita salah, kita harus tunduk. Benar, aku yang salah, firman Tuhan yang benar. Ini ya dan amin. Saya bisa salah, saya bisa keliru. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya percaya pada firman Tuhan, karena hanya dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Kita berdiri semua. Tak